Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan dunia keuangan. Lebih spesifik lagi, tema yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan yaitu tentang arus kas ataupun cash flow. Kita tahu bahwa arus kas ataupun cash flow ini merupakan pergerakan dari uang yang masuk dan juga keluar dari suatu perusahaan. Nah, arus kas itu sendiri ada beberapa manfaat yang bisa diambil ataupun digunakan oleh kalangan perusahaan, dan di antara beberapa manfaat tersebut, di antaranya yang pertama adalah bahwa arus kas ini itu dapat dijadikan suatu sarana untuk melakukan evaluasi likuiditas, di mana manakala suatu perusahaan arus kasnya menunjukkan hal-hal yang positif, maka ini akan mendeskripsikan bahwa aset likuid dari perusahaan mengalami peningkatan. Sehingga dengan kondisi seperti ini akan memungkinkan bagi perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, juga mampu untuk berinvestasi, dan juga mampu untuk menghadapi tantangan keuangan di masa depan. Ini adalah manfaat dari arus kas yang pertama. Kemudian manfaatnya yang kedua adalah bahwa arus kas ini bisa pula dijadikan sebagai penilaian atas kinerja keuangan. Laporan arus kas ini dapat digunakan oleh pihak manajemen, oleh pihak analis, maupun utamanya bagi para investor untuk melakukan penilaian atas kemampuan dari perusahaan dalam rangka membayar utang dan juga mengelola biaya operasionalnya. Ini adalah manfaat yang kedua. Kemudian arus kas juga bermanfaat dalam menunjukkan fleksibilitas keuangan. Perusahaan manakala dia memiliki fleksibilitas keuangan dengan baik, maka tentu akan lebih siap dalam menghadapi situasi yang sulit, dan juga dalam rangka untuk menghindari biaya distress finansial. Ini adalah 3 manfaat dari arus kas. Nah, kalau kita berbicara tentang arus kas ataupun laporan arus kas, maka kita perlu mengenal beberapa jenis dari laporan arus kas tersebut. Di dalam dunia keuangan ada beberapa jenis laporan arus kas ini. Yang pertama adalah kas aktivitas investasi. Jenis dari laporan kas
aktivitas investasi ini berisi berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Pada umumnya, laporan kas aktivitas investasi ini memiliki sistem pengeluaran yang berasal dari pembelian aktiva tetap, kemudian aktiva jangka panjang, dan juga aktiva tidak berwujud. Sementara itu, untuk sistem pemasukannya dapat berupa hasil dari penjualan tanah, dapat berupa hasil dari penjualan peralatan, bangunan, hingga penilaian saham dan instrumen yang termasuk dalam golongan yang sama. Ini adalah jenis laporan arus kas yang pertama, yaitu kas aktivitas investasi. Kemudian yang kedua, yaitu kas aktivitas pendanaan. Di dalam laporan kas aktivitas pendanaan ini tersedia berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan juga pengambilan uang oleh pelaku usaha, serta peminjaman dana tertentu. Adapun beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian di dalam laporan kas aktivitas pendanaan ini adalah emisi obligasi, kemudian pinjaman, ada emisi saham, wesel, dan sebagainya. Sedangkan tujuan utama dari disusunnya laporan kas aktivitas pendanaan ini adalah untuk mencatat segala jenis aktivitas yang dapat berpengaruh terhadap perubahan atas jumlah serta komposisi modal dari suatu perusahaan. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kas aktivitas operasi. Laporan kas aktivitas operasi ini di dalamnya mencatat berbagai hal yang dapat memberikan pengaruh baik terhadap kas perusahaan. Misalnya, untuk pos pendapatan. Dalam hal ini, para pelaku usaha dapat mencatat tentang komisi, tentang pembayaran royalti, ataupun bisa juga dari fee yang diperoleh. Dan masih banyak aktivitas yang lain. Sementara untuk pos pengeluarannya dapat meliputi berbagai biaya, misalnya saja biaya pemasok barang, kemudian juga berasal dari penerimaan kembali pajak penghasilan, atau juga pembayaran atas gaji karyawan. Dan masih ada beberapa hal yang lain yang masuk di dalam pos pengeluaran ini. Ini adalah beberapa jenis dari laporan
arus kas yang perlu untuk kita pahami bersama. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk membuat laporan arus kas ini. Kita perlu mengetahui beberapa cara, khususnya di dalam membuat laporan arus kas yang baik. Yang pertama, kita dapat menghitung kenaikan dan juga penurunan atas kas perusahaan. Dan untuk menghitung data ini, kita dapat melihat neraca yang ada pada akun kas perusahaan. Kita juga dapat menghitung data ini dengan melihat pada buku kas bank serta buku kas kecil yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menghitung dan melaporkan kas bersih perusahaan. Dan untuk menghitung dan melaporkan kas bersih perusahaan ini, kita dapat memilah ataupun memisahkan kas khusus untuk kegiatan operasi serta kas yang dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, setelah kita memisahkannya, maka pelaku usaha akan dapat menghitung jumlahnya dan juga membuat laporannya dengan data yang valid. Kita harus memastikan bahwa laporan kas bersih tersebut benar-benar berisi tentang jumlah kas yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Ini cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan menghitung dan melaporkan kas bersih investasi perusahaan. Cara ini akan lebih fokus pada jumlah uang kas yang digunakan untuk kepentingan investasi perusahaan. Beberapa jenis investasi yang dapat dimasukkan dalam hal ini, di antaranya adalah manakala perusahaan melakukan pembelian ataupun penjualan atas aktiva tetap. Juga manakala perusahaan berinvestasi untuk jangka panjang dan sebagainya. Ini adalah cara yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu dengan menghitung dan melaporkan kas bersih untuk aktivitas pendanaan. Manakala kita akan melakukan penghitungannya, maka pelaku usaha akan dapat memasukkan nilai dari penambahan ataupun nilai pengurangan yang terjadi. Nilai penambahan ataupun pengurangan ini dapat berasal dari kewajiban jangka panjang maupun ekuitas dari pemilik perusahaan. Ini yang keempat.
Kemudian yang kelima, yaitu dengan menghitung dan menjumlahkan kas bersih dari semua aktivitas. Dalam hal ini, para pelaku usaha hanya cukup membuat laporan dari beberapa kas bersih tersebut. Namun yang paling utama dalam hal ini adalah bahwa para pelaku usaha tidak boleh lupa untuk memasukkan saldo kas awal dari periode pembuatan ataupun penghitungan atas laporan tersebut. Ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membuat laporan arus kas dengan baik. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa di dalam penyusunan ataupun pembuatan laporan arus kas ini, di dalam dunia keuangan dikenal dengan dua metode, yaitu yang pertama adalah metode kas langsung dan yang kedua adalah metode kas tidak langsung. Nah, di mana letak perbedaan antara metode kas langsung dengan metode kas tidak langsung ini? Kita dapat membedakannya. Yang pertama dari aspek penyajian laporannya. Di dalam metode langsung, sebagaimana kita telah pahami bersama, di sana telah terbagi menjadi 3 jenis aktivitas. 3 jenis aktivitas tersebut yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Ini yang metode langsung. Sedangkan untuk laporan kas metode tidak langsung, ini akan lebih fokus pada perbedaan laba bersih serta aliran kas yang terjadi pada aktivitas operasional perusahaan. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua adalah dalam aspek waktu pembuatannya. Di dalam metode langsung, proses pembuatannya akan dapat memakan waktu yang lebih lama. Karena ini karena tidak semua kegiatan perusahaan dapat tersaji dalam catatan yang detail. Umumnya, aktivitas-aktivitas bisnis yang terjadi di dalam suatu perusahaan hanya disusun dalam laporan laba rugi serta neraca. Sehingga waktu pembuatan atas arus kas metode tidak langsung ini bisa dilakukan lebih cepat jika dibandingkan dengan metode langsung. Ini dari aspek waktu pembuatannya. Kemudian yang ketiga, manakala kita meninjaunya dari aspek cara perhitungannya. Untuk cara menghitung arus kas yang tidak langsung, ini dapat dilakukan dari bawah ke atas yang ada di dalam laporan laba rugi. Nah, sedangkan untuk metode arus kas langsung ini bisa dilakukan
dengan menghitung jumlah kas operasional, investasi, dan juga pendanaan yang terjadi di dalam perusahaan. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang arus kas ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya dengan membahas tema-tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.